Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kepada Bu Aminah dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan membahas tentang siklus sel. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Afifah Nurholida sebagai pemateri. Yang kedua ada Muhammad Yaumil Akbar sebagai pemateri. Yang ketiga ada Siti Maura Fauza sebagai pemateri. Yang keempat ada Tasya Mufidah Nabila sebagai pemateri. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas tentang yang pertama, siklus sel pada eukariotik, yang kedua, mitosis, yang ketiga, interfase, yang keempat, sistem kontrol untuk siklus sel, yang kelima, kontrol siklus sel. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah sebuah siklus atau rangkaian kehidupan suatu sel dari mulai sel tersebut tumbuh hingga membelah dan menghasilkan anak. Sel memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri sehingga dapat mempertahankan jenis dan sifatnya. Proses perbanyakan diri memiliki fungsi untuk regenerasi dan perkembangbiakan maupun pertumbuhan. Siklus sel pada sel eukariotik terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, tahapan pertumbuhan, dan yang kedua, tahapan perkembangan. Tahapan pertumbuhan atau interfase terdiri dari fase istirahat gap 0, fase gap 1, fase sintetis, dan fase gap 2. Pada fase pertumbuhan sel terjadi penggandaan kromosom. Pada tahapan perkembangan atau fase mitosis terdiri dari karyokinesis dan sitokinesis. Pada tahapan ini terjadi pembelahan sel menjadi dua secara sempurna dan setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Mitosis. Mitosis adalah suatu pembelahan sel melalui tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis disebut sebagai fase perkembangan karena pada fase ini terjadi proses terbaginya sitoplasma dan nukleus sama besar menjadi dua anak sel yang identik, di mana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlahnya sama dengan sel induknya. Pada fase inilah yang disebut sebagai perkembangan karena dari satu sel berkembang menjadi dua sel yang terdiri dari dua peristiwa besar, yaitu yang pertama mitosis, di mana pada peristiwa ini terjadi pembagian kromosom pada dua inti sel dari calon sel anakan. Yang kedua, sitokinesis, yaitu terjadi pembagian sitoplasma menjadi dua bagian sama untuk dua sel anakan. Selanjutnya, fase-fase mitosis. Pada fase mitosis ini membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Untuk sel eukariot, fase-fase pada mitosis dibagi menjadi 4, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama pada profase. Pada fase ini terjadi proses penebalan pada benang-benang kromosom menjadi kromatid, namun membran inti sel masih menyelimuti kromatid tersebut. Yang kedua, metafase, yang ditandai dengan hilangnya membran inti, kemudian benang-benang kromatid berada pada bagian ekuator. Yang ketiga, anafase, benang-benang kromatid ditarik pada posisi dua kutub yang berlawanan oleh benang-benang spindle. Yang keempat, telofase, benang-benang kromatid pada masing-masing kutub tersebut kemudian dibungkus oleh membran yang disebut sebagai membran inti. Interfase. Fase interfase pada manusia berlangsung selama 23-24 jam. Interfase merupakan fase antara fase mitotik yang satu dan fase mitotik berikutnya. Pada fase inilah disebut sebagai pertumbuhan karena sel bertambah besar ukurannya. Interfase dibagi menjadi 3 subfase sebagai berikut. Fase gap 1 atau pertumbuhan primer, yaitu sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Fase ini berlangsung selama 10-11 jam. Yang kedua, fase sintetis, yaitu fase di mana terjadinya sintetis DNA dan DNA mengalami replikasi. Fase ini berlangsung selama 6-12 jam. 3. Fase gap 2 atau pertumbuhan sekunder. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuklah organel-organel sel sehingga persiapan sel membelah. Fase ini berlangsung selama 3-4 jam. Sistem kontrol pada siklus sel. Sistem kontrol pada siklus sel memiliki pengaturan yang sangat kompleks dengan melibatkan protein untuk mengaktifasi tiap siklus. Siklus sel memiliki ketepatan waktu dalam pengaturannya. Misalnya, zigot menjadi morula, kemudian blastula memiliki jangka waktu tertentu yang terjadi juga pada semua mamalia. Fase G1 pada siklus sel akan dimulai checkpoint kontrol, yaitu kontrol untuk mengecek kesiapan apakah sel sudah siap memasuki fase berikutnya atau tidak. Fase ini dilanjutkan ke fase berikutnya, yaitu S, di mana
terjadi penggandaan materi genetik. Kemudian menuju ke fase selanjutnya yaitu G2. Fase G2 merupakan checkpoint yang sangat penting karena fase ini menentukan apakah sel sudah siap membelah atau belum. Jika terjadi mutasi pada sel dan tidak terjadi perbaikan atau repair, maka harus di checkpoint pada fase G2 dan diaptosis atau sel tidak akan membelah. Sel. Komponen utama pada siklus sel diatur oleh protein kinase yang dikenal sebagai cyclin dependent kinases atau CDKS. Aktivitas kinase mengalami kenaikan atau penurunan sehingga mempengaruhi perubahan siklus dalam fosforilasi protein interseluler yang terlibat dalam pengaturan siklus sel. Sebagai contoh, bila terjadi peningkatan aktivitas CDKS dalam checkpoint G2 atau M, maka akan menyebabkan kromosom berkondensasi, membrana inti akan hilang, perakitan benang spindle, dan akan segera terjadi proses mitosis. CDKS tidak bisa melakukan proses fosforilasi jika tidak terdapat protein siklin, sehingga kerja CDKS sangat bergantung pada protein siklin. Aktivitas protein kinase CDKS akan berjalan jika berikatan dengan siklin. Terdapat 4 kelas protein siklin, masing-masing memiliki peran pada siklus sel tertentu yang akan berkaitan pada CDKS dan spesifik sehingga dapat berfungsi. Semua sel eukariotik membutuhkan protein siklin. Sekian pembahasan materi pada presentasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.